Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kandang. Kembali lagi ke akun channel YouTube saya, Firman Anak Kandang. Mungkin bisa dilihat teman-teman, saat ini saya sedang ada kunjungan di kandang posta. Ini di daerah Prabuling, Sumatera Selatan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poin persiapan brooding. Karena bisa dilihat teman-teman, ini lagi ada persiapan brooding karena nanti malam akan ada check-in DOC layer. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya teman-teman, mohon untuk teman-teman jika akun ini bermanfaat, mohon di subscribe dan di like, karena subscribe dan like tersebut akan membantu support channel ini. Saat ini saya berada di kandang posta yang ukurannya panjang sekitar 60 meter dan lebarnya 8 meter. Jadi populasinya sekitar 6.000 ekor teman-teman. Dan di sini kami persiapkan 4 brooding. Jadi 6.000 ekor itu dibagi dengan 4 brooding teman-teman. Jadi satu broodingnya itu populasinya 1.500 teman-teman. Untuk persiapan yang pertama teman-teman, yang pertama itu alas liternya. Nah, liter nih. Yang pertama liter. Bisa dilihat teman-teman, di dalamnya situ ada koran. Nah, kalau yang di sini, saya tak lihatin, nanti kita ke sana yuk, ke sana. Oke teman-teman, saat ini saya ada di dalam brooding. Nah, saya lungguh wae ya teman-teman kandang, karena kayaknya kalau jongkok itu cepet keju saya itu ya. Untuk persiapan brooding yang pertama bisa kita lihat teman-teman, kita menggunakan yang paling bawah ini ada karung ataupun ini bisa menggunakan terpal teman-teman. Kemudian di atasnya ditabur lagi dengan sekam padi. Kemudian di atasnya masih pakai koran teman-teman. Nah, ini saya jelaskan kenapa di dalam brooding itu pakai koran. Kok mas udah pakai sekam kok pakai koran, sedangkan yang di luar cuman pakai sekam aja gitu. Nah, gini teman-teman, pada saat DOC check-in, DOC layer check-in itu, ayam itu kan butuh suhu yang hangat teman-teman. Nah, sekitaran suhu lingkungannya sekitar 34 derajat sampai 35 derajat Celcius. Nah, ayam itu kan sensitifnya rektal, dia ngerasa, ayam itu ngerasa pertama itu dingin atau kepanasannya itu di kaki teman-teman, di kaki apa yang dia injak. Nah, kertas ini teman-teman, kertas ini kan sifatnya konduktor, penghantar panas. Nah, jadi pemanas yang disemburkan dari pemanas gasolek ini kan pasti dia kena lantai. Nah, kalau sifatnya kertas ini kan konduktor, dia akan cepat, sama seperti besi teman-teman, tapi memang lebih konduktor lagi besi ya. Tapi nggak disarankan pertama itu besi teman-teman, cepat panas. Kemudian yang kedua, untuk bantu pengenalan pakan. Memang pada saat DOC check-in itu kita kan sudah pakannya sudah ditebar di baby chick maupun di nampan. Nah, tapi kita untuk bantu mengenalkan pakan pertama kali itu kan kita tebar. Tapi itu dilakukan selama 24 jam aja ya teman-teman. Selama 24 jam. Nah, pemakaian koran ini teman-teman, ini dipakai, ini kalau versi saya ya, monggo kalau ada versi lain ya ditulis di komentar. Kalau saya cuma dipakai di 24 jam. Jadi setelah 24 jam kertas ini ditarik teman-teman. Karena ayam kan sudah makan. Ayam kalau sudah 24 jam itu pasti sudah makan gitu teman-teman. Nah, sudah bisa ngenalkan pakan dia tuh, oh ini loh gitu kan. Kan ayam itu kan hewan itu punya insting teman-teman. Jadi kita lajari gitu kan sebenarnya. Kita biasaan. Kemudian kenapa pakai sekam teman-teman? Kenapa nggak pakai koran aja, kan lebih hangat? Ini beda lagi prinsipnya. Kalau kertas ataupun koran itu kan tujuannya kita untuk mencapai suhu, membantu mencapai suhu lingkungan di saat pertama check-in ya teman-teman. Nah,
Kalau sekam ini sifatnya untuk meresap feses, teman-teman. Kan pemakaian sekam itu kan sekitar 25 hari lah. Kalau untuk DOC layer ya, sampai saya biasanya sampai 25 hari itu baru mulai dibuang, teman-teman. Nah, selama 25 hari ini, teman-teman, fesesnya itu ayam ini kan nggak jatuh langsung ke sekam. Nah, sifatnya sekam ini, teman-teman, bisa menyerap amoniaknya, jadi kandangnya nggak bau lah. Tapi kalau cuman pakai kertas, ya kertas numpuk gitu, jadi apa ya, malah bau gitu. Dan gimana ya, sifatnya kertas itu nggak nyerap amoniak ini, basahnya fesesnya ini, jadi nanti kandangnya malah bau. Tapi kalau pakai sekam, insya Allah teman-teman, mengurangi, memang tidak bisa bersih total, amoniaknya nggak ada, tapi akan mengurangi, teman-teman. Nah, jadi saran saya kan, ada beberapa peternak itu yang cuman pakai kertas seperti kertas semen, teman-teman. Nah, jadi kalau saran saya itu kurang bagus. Nah, nanti ngaruhnya apa? Amoniaknya itu apa? Nah, nanti ngaruh dari amoniak itu apa? Yaitu dari nanti ada gangguan pernapasan, terus tingkat kestresan ayam. Wah, ayam itu ya bisa nyium bau kan, kalau bau itu ya stres. Nah, terus bisa juga nanti takutnya kena CRD, teman-teman. CRD kalau udah cekrek ngorok itu kan nanti makannya kurang, bobotnya juga nggak tercapai, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, tempat pakan. Di sini pakai baby chick maupun nampan. Tapi teman-teman, kalau saya menyarankan ya, kalau memang mencukupi, ini kenapa kalau pakai baby chick sama nampan? Ini karena baby chicknya kurang, teman-teman, jadi ditambahi nampan. Tapi saran saya itu pakai baby chick, teman-teman, karena lebih efisien, teman-teman, lebih efisien. Dia lebih efisien karena ayamnya nggak akan masuk ke sini. Nah, kalau pakai nampan, itu nanti kita taruh pakan, ayam itu kan makannya naik masuk sini. Nah kan neleknya di sini. Nah kalau udah ketelaan itu kan makannya kurang, jadi kurang efisien aja. Jadi kalau saran saya untuk saat ini pakai baby chick, teman-teman. Rasionya, teman-teman, nah ini rasio penting, teman-teman. Satu baby chick ini bisa menampung sampai 50 ekor DOC ayam makannya kan. Itu rasionya. Jadi kalau misalnya chick-in, nah di kandang ini satu brooding ini pakai 30 tempat pakan, karena satu broodingnya itu isi 1.500. Jadi kan satu tempat pakan itu kan dipakai untuk 50 ekor ayam. Nah, ngaruhnya apa nanti, teman-teman? Ngaruhnya ke keseragaman pertumbuhan ayamnya. Nah, misal kalau kita pakainya rasio satu ini untuk 100 ekor gitu kan, jadi misalnya satu broodingnya itu 1000, dia cuma pakai 10. Nah nanti bisa dibedakan keseragamannya, karena ayam itu ya antri gitu kan, jadi persaingan. Nah persaingan, teman-teman, persaingannya semakin banyak. Satu tempat ini harusnya dia bersaing dengan 49 kawannya, tapi satu ekor itu harus bersaing dengan 99 ekor. Jadi nanti akan keseragam, ada yang tumbuh besar banget, ada yang kecil banget tuh. Kemudian teman-teman, tempat minum. Teman-teman, di sini sebenarnya ada teman-teman pakai tempat minum otomatis itu digantung. Cuman kalau untuk hari pertama ini nggak dipakai ya. Karena kalau mau dipakai, yang satu itu untuk tirai, teman-teman. Satu itu untuk tirai. Jadi jalurnya nggak bisa dipakai, sehingga kita pakai yang manual yang 2 liter itu, teman-teman. Kalau untuk manual itu rasionya, teman-teman, 1 galon itu untuk 75 ekor. Jadi kalau untuk sekitar 1.500 ini pakai 20 ekor, teman-teman. 20 ekor. Sorry. Untuk pakai 20 tabung minum galon ya biasa ya, teman-teman. Itu pakai 20. Jadi kan satu ekornya itu
saya satu ekor, satu tabung itu 1 galon. Nah, iya loh ngomongnya. Pak, 1 galon itu untuk 75 ekor. Ngaruhnya apa? Ya seragaman teman-teman, persaingan lagi-lagi. Tapi kalau untuk galon ini biasanya saya pakai cuman 1 minggu saja, karena kan nanti di hari ke-7 saya sudah ngelebarin teman-teman. Jadi jalur pipa yang sana itu bisa dipakai. Jadi nanti pakai manual, otomatis semua teman-teman. Mas, ada pertanyaan, Mas, kalau dari awal pakai tempat minum otomatis itu bisa apa enggak? Saya bisa. Saya dulu di training di farm di daerah Lampung, saya dari awal pakai itu, enggak masalah. Enggak berenang ya, enggak waktu itu. Apa enggak dikasih waktu? Enggak usah. Itu teori lama teman-teman. Saya itu pakai galon otomatis itu dari awal, malah itu rasionya kan bisa banyak karena kan lebih lebar. Dia rasionya bisa 125 ekor per galon manual, galon apa itu, galon otomatis. Oke teman-teman, saya saat ini sudah berdiri lagi. Kemudian poin berikutnya untuk persiapan brooding yaitu sumber pemanas teman-teman. Sumber pemanas ini berfungsi untuk menghangatkan ruangannya, karena kan ayam itu di masa brooding itu dia butuh suhu yang ideal, suhu lingkungan yang ideal untuk dia gitu kan, agar dia itu nyaman teman-teman. Suhu idealnya itu di 3 hari pertama itu ya perlu 34 sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai tersebut ya pakai pemanas teman-teman. Pemanas di sini itu pakai gas olek teman-teman. Gas olek ini bahan bakarnya dari gas, namanya udah gas, dari gas olek. Dari tabung gas. Teman-teman, ini edukasi sedikit. Kalau untuk gas olek ini dia itu idealnya untuk menghangatkan ruangan dengan populasi 750 ekor di awal. 750 ekor itu jadi pakai gas olek. Nah, jadi di ruangan ini kan, di brooding ini kan, satu broodingnya saya bilang tadi pakai 1500 ya, jadi 1500 dibagi 750, jadi pakai dua tabung gas, yang satu ini, yang satu itu. Nah, untuk pemasangannya teman-teman, kemiringannya itu sekitar 30 derajat. Nah kalau 30 derajat, nah kalau yang nggak bisa, aku udah mungkin mau ngitungnya ya, sekira-kira aja teman-teman. Kalau kayak kita apa ya, kayak estimasiin aja lah. Kalau segini itu kan 90 derajat, kalau kayak gini udah 45 derajat. Nah ya sekitaran kayak gini jadi itu kemiringannya tuh kan. Nah sekitaran kurang lebih ya, lebih dikit nggak apa-apa. Jadi kan kenapa kalau kemiringannya harus 30 derajat itu teman-teman, itu karena untuk dia nyebar. Kalau dia dingkluk, nah kayak ini teman-teman, ini agak salah dikit teman-teman. Nah ini nunduk gini, nah ini pemanasnya akan di sini di bawah terlalu panas, tapi di daerah yang lain dia nggak terlalu panas, jadi nanti akan jomblang. Nah kalau kita pakai 35 kemiringan dengan 30 derajat itu kan nyebar loh teman-teman. Pemanas itu nggak perlu terlalu panas dulu, nggak perlu di bawah itu sampai 40 sampai enggak, yang penting 34 tapi rata teman-teman, gitu, rata. Nah untuk pemasangan pemasangan gas olek ini ada sedikit edukasi teman-teman. Kalau broodingnya bentuknya bulat ataupun kotak gitu kan, bagusnya teman-teman dipasang itu pinggir sama pinggir, jadi ujung brooding sana sama ujung sana. Kalau ini kenapa kok malah di pinggir semua? Karena selangnya teman-teman, selangnya kurang panjang, jadi ya saya modifikasi seperti ini, jadi agak di pinggir sana agak luas kosong, karena kan 35 derajat, jadi pemanasnya bisa ke sana teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya poin dalam persiapan brooding ini yaitu ciguat atau pembatas, atau bisa disebut seng itu karena barangnya namanya. Ciguat itu pembatas teman-teman, pembatas brooding. Jadi kan kalau 6.000 saya bilang tadi dibagi 4 ya, itu kan pembatasnya pakai ciguat, namanya itu pembatas.
pager lah. Nah, cigwat ini bagusnya pakai apa? Kalau menurut saya nih teman-teman, itu pakai besi. Kenapa pakai besi? Sama kayak kata tadi, sifatnya adalah konduktor. Jadi di ujung-ujung itu biar tidak terlalu dingin juga teman-teman. Nah, seperti ini sebenarnya menurut saya kurang pas, karena sebenarnya bagusnya pakai cigwat teman-teman. Apa enggak pakai cigwat? Pakai seng. Kalau ini karena sengnya kurang tuh di ujung tuh. Di ujung juga tidak pakai seng. Sebenarnya harusnya pakai seng, tapi karena sengnya itu kurang teman-teman, jadi ya kita pakai semaksimalnya, seadanya aja. Tapi tetap tidak menghalangi prinsipnya. Ya prinsip-prinsip broodingnya, yaitu hangatnya harus semua rata gitu kan. Kemudian ini kok kameranya kok plafon teman-teman. Untuk di masa brooding itu penting pakai plafon, karena kan ya saya bilang tadi, ayam butuh hangat, suhu lingkungan yang hangat ya. Nah, untuk kita mensukseskan prinsip tersebut, yaitu hangat, kita memperkecil ruangan, tapi tidak menghilangkan density ya teman-teman ya. Karena nanti untuk mentang-mentang saya bilang butuh hangat, dia memperkecilkan ruangan, nanti mengabaikan density atau kepadatan tetap ada prinsipnya ya teman-teman. Ada cage-nya loman, nanti akan saya bahas ya untuk kepadatan. Jadi kan nanti, nah ini pakai plafon terpal, ada bolong-bolong dikit nggak apa-apa teman-teman, ada bolong-bolong dikit. Nah terus tirai kan, ini tirai dalam tuh, pakai tirai dalam, yaitu apa tujuannya? Untuk mempercepat pencapaian suhunya gitu kan. Kalau coba bayangkan nggak pakai tirai dalam, nggak pakai plafon. Nah kalau nggak pakai plafon, itu panasnya biar munggah, kebuang cepet gitu. Nggak perlu rapat-rapat juga nggak apa-apa teman-teman, karena tetap ya di dalam brooding itu kita butuh oksigen ya. Terus pembakaran dari gas solek ini itu kan karbon, jadi ya tetap harus ada dibuang. Jadi ada sela-sela dikit kayak gini, bolong kayak gini itu nggak apa-apa teman-teman, yang penting jangan besar banget bolongnya. Nah kayak gini, karena pembakaran itu karbon ya tetap harus dibuang. Kemudian poin berikutnya itu density. Nah ini density teman-teman, nanti density ini sering diabaikan oleh beberapa peternak. Nah kok ini kan nanti saya kan kerja di Japa ya, strain Lohmann itu, untuk strain Lohmann itu udah punya gauge ya teman-teman, gauge kepadatan. Ini nggak bisa diabaikan teman-teman. Skemanya gampang kok, skema kepadatan ayamnya. Kita mau ngelebari kapan itu kan, itu skemanya 3 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari. Nanti habis itu seminggu sekali kita lebari. Kepadatannya di hari 1 sampai 3 itu sekitar 55 ekor per meter persegi. Kayak saya ini 1500, saya pakai ukuran 5 kali 6, jadi 30 meter persegi, jadi dapatnya 50. Di bawahnya nggak apa-apa, saya ada pakai kepadatannya itu 50 ekor per meter persegi, nggak apa-apa, lebih lebar juga lebih bagus gitu kan. Karena ada kadang peternak itu yang bikin, karena saya butuh hangat ya, tadi yang bilang saya butuh hangat, saya ngabaikan kepadatan, saya bikin per meter itu 75 ekor atau 100 ekor. Ada, saya pernah nemukan, ayam demo rapet kayak pasar teman-teman. Nah pengaruh kepadatan nanti apa? Nafsu makannya teman-teman, nafsu makan ayam itu nanti feed intake-nya kurang, amoniaknya tinggi, kalau padat nggak ada selah.
terus rebutan oksigen ya teman-teman. Terus apa ya, ditelai numpuk tadi apa oksigen. Terus nanti ngaruhnya apa, kepadatan. Kalau kita sempitin, kita jadi ngasih tempat makan tempat minum itu kurang, nggak pada rasionya yang seharusnya. Misalnya dalam 1.500 itu kita pakai tempat makan apa 30 baby chick. Jadi karena kita buat kepadatannya lebih jadi 100 ekor per meter persegi, itu kita cuma dikasih 10 buah. Yo ayamnya nanti seragamannya kurang bikin apa, nanti kesehatannya ya enggak seragam itu kan. Bobotnya ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah yang kecil-kecil nanti itu lemah nanti bawa apa, nanti bawa penyakit itu jadi agen dia. Nanti agen penyakit itu, dan nanti bisa nyebar ke yang ayam sehat-sehat. Jadi nanti bisa, intinya kesehatannya nanti nggak stabil, nggak apa ya, kurang bagus lah teman-teman. Setelah beberapa penjelasan tadi, kesimpulannya poin-poin penting dalam persiapan brooding itu, yang pertama ya liter teman-teman. Liter ini pakai sekam bagusnya. Kemudian untuk dalam broodingnya ya bagus ditambahi pakai koran kan. Kemudian tirai luar, tirai dalam, dan plafon. Nah, ini kan untuk membantu pencapaian suhunya biar cepat ya teman-teman. Kemudian sumber panasnya ya mau pakai gas solek, bisa pakai sumber pemanas yang lainnya ya, seperti kayak dari batu bara itu kan bisa kan. Cuman kan pertimbangan asapnya itu juga. Kemudian rasio tempat pakan itu kan 50 ekor untuk satu tempat pakan. Terus rasio tempat minum itu rasionya 75 ekor per 1 galon tempat minum. Kemudian density atau kepadatan ayam ya teman-teman. Kepadatan ayam tadi belum saya lanjutkan ya, sedikit tambahan di hari 1 sampai 3 itu untuk gauge-nya Lohmann itu 55 ekor per meter persegi. Kemudian untuk 4 hari sampai 1 minggu 7 hari itu pakai sekitar 45 ekor per meter persegi ya, jadi itu dilebari lagi. Kemudian dari 8 hari sampai 10 hari 3 hari berikutnya itu pakai kepadatan 35 ekor per meter persegi. Kemudian di 14 hari itu kepadatan sekitar 25 ekor per meter persegi. Dan habis itu selanjutnya seminggu sekali, di minggu ketiga itu kita lebarkan dengan kepadatan 20 ekor per meter persegi. Terus kemudian di minggu keempat kita lebarkan sampai 15 ekor per meter persegi. Nah, udah, kalau sampai 15 sudah cukup. Nah, karena dari 4 minggu itu kepadatannya itu 12 sampai 15 ekor per meter persegi. Itu sampai kita pindah ke layer ke grower. Nah, misalkan di 6 minggu sudah pindah, bisa pakai 15 ekor per meter persegi nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak pakai kandang grower, kita dari postal langsung ke kandang layer, itu kan biasa pindahnya di 10 minggu ke atas. Itu baiknya pakai 12 ekor per meter persegi. Nah, jadi ayamnya nggak padat, nanti kan ngaruhnya ke pernapasan ya kan, ke pernapasan. Kemudian oh iya tadi belum saya tambahkan pemanas lampu lighting ya. Lighting untuk lampu di dalam brooding ini bisa dilihat teman-teman, itu terang rata. Itu kalau kita ukur pakai lux meter itu 40 lux terangnya. Jadi ada aplikasi di Play Store itu Luxmeter, bisa di-download di Play Store teman-teman. Itu coba diukur di HP-nya nanti di bawah itu. Kalau untuk masa brooding itu pakai 40 lux meter, 40 lux ya. Nah, jadi pemanas itu nggak perlu terang-terang. Jadi butuhnya tadi sesuai, tapi yang penting rata teman-teman. Tuh nggak ada sudut-sudut yang gelap. Tuh. Kenapa kalau ada yang sudut gelap-gelap teman-teman? Karena nanti kalau yang gelap-gelap itu
banyak ayamnya tidur gitu, makanya kurang, nanti ngaruhnya apa, keseragaman kembali gitu kan. Jadi jangan, wah aku mau pakai pemanas yang besar tapi cuma satu ya, itu kan nanti kan jomplang loh. Ada yang kuat sing waduh iki malah kok malah gelap, yang deket terlalu keterangan. Kita nggak perlu terang banget, cuman 40 lux, mungkin bisa diukur pakai lux meter itu tadi di aplikasi di Play Store ada ya teman-teman. Jadi sekian teman-teman penjelasan saya tentang poin-poin persiapan brooding. Nah, sekali lagi jika konten saya ini bermanfaat, mohon dibantu like dan subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.